Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil materi kami. Pengertian media audiovisual. Media audiovisual berasal dari kata media yang berarti untuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan atau pendapat sehingga ide, pendapat atau gagasan yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Dalil mengatakan media audiovisual adalah media pengajaran dan media pendidikan yang mengaktifkan mata dan telinga peserta didik dalam waktu proses belajar mengajar berlangsung. Macam-macam media audiovisual. Jenis audiovisual media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media ini dibagi menjadi dua. Satu, audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara atau sound slides, film rangkai suara, cetak suara. Yang kedua, audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihan audiovisual: 1. Membuahkan hasil belajar lebih baik karena semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi, semakin informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. 2. Siswa akan belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus dengar saja atau dengan stimulus pandang saja. Kelemahan audiovisual: 1. Terlalu menekankan pentingnya materi atau bahan audiovisual ketimbang proses pengembangannya seperti desain, produksi, dan evaluasi. 2. Memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar, sehingga keterpaduan antara bahan-bahan dan alat bantu tersebut diabaikan. 3. Perhatian sulit dikuasai, partisipasi siswa jarang dipraktikkan. 4. Sifat komunikasinya hanya satu arah dan harus diimbangi dengan pencarian umpan balik yang lain, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Karakteristik dan fungsi audiovisual. Karakteristik audiovisual: A. Mereka biasanya bersifat linier. B. Mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. C. Mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. D. Mereka merupakan representasi fisik dari gagasan atau gagasan abstrak. E. Mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. F. Umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Fungsi audiovisual: menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa penting atau objek yang langka dapat diabadikan dengan foto film atau direkam melalui video atau audio. Kemudian peristiwa itu dapat disimpan dan dapat digunakan manakala diperlukan. Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu, menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran memiliki nilai praktis. Pengertian multimedia. Multimedia secara bahasa yaitu berarti multimedia terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah multi dan media. Multi berarti banyak, sedangkan media berarti adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi, pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Selanjutnya, multimedia juga dapat diartikan sebagai sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar diam dan bergerak, animasi audio, dan media lain.
Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Menurut Vaughan, multimedia merupakan kombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan atau dikontrol secara interaktif. Macam-macam multimedia. Yang pertama, multimedia interaktif. Pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Yang kedua yaitu multimedia hiperaktif. Media jenis ini mempunyai struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna dapat mengarahkannya. Multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Yang ketiga yaitu multimedia linear. Pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Kelebihan dan kekurangan multimedia. Untuk kelebihan, yang pertama yaitu siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Yang kedua, siswa dapat mengenal perangkat teknologi dan komunikasi. Yang ketiga, memberikan pengalaman baru. Dan yang keempat, yaitu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kekurangan dalam multimedia yang pertama yaitu kendala bagi orang yang kemampuan terbatas atau disabilitas. Yang kedua, desain yang buruk dapat menyebabkan kebingungan. Yang ketiga, tuntutan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. Karakteristik multimedia. Menurut pendapat Philip, karakteristik utama dari pembelajaran dengan multimedia yaitu mengintegrasikan berbagai bentuk materi seperti teks, grafis, gambar, dan suara yang dioperasikan dengan komputer. Karakteristik multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat menggabungkan unsur audio dan video. Yang kedua, bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga adalah bersifat mandiri, memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Fungsi dan manfaat multimedia. Fungsi multimedia yang pertama dapat memperkuat respon pengguna secepatnya. Yang kedua, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Yang ketiga, siswa dapat mengikuti suatu aturan yang jelas dan terkendalikan. Manfaat multimedia dalam pembelajaran yaitu agar materi yang disampaikan atau proses pembelajaran lebih menarik. Jumlah waktu mengajar dapat dikurangi dan kualitas belajar dapat ditingkatkan. Selain itu, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.